Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang buku besar pembantu. Sebelum kita lanjutkan video kali ini, jangan lupa like, subscribe video channel YouTube saya, dan jangan lupa juga share untuk mendapatkan video-video yang lain yang tentang pembahasan tentang laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Oke, kita lanjut membahas tentang buku besar pembantu. Yang akan kita bahas kali ini yaitu 3 pokok materi, yaitu tentang pengertian buku besar pembantu, jenis-jenis buku besar pembantu, dan contoh akun atau perkiraan di buku besar pembantu. Oke, kita memasuki saja pengertian buku besar pembantu. Di mana pengertian dari buku besar pembantu yaitu merupakan tempat untuk mencatat informasi yang diperlukan. Di samping itu informasi yang terdapat pada buku besar utama. Secara singkat bahwa buku besar pembantu itu merupakan pencatatan secara rinci nama-nama, ingat, nama-nama pelanggan, bukan nama-nama akun. Itu yang membedakan antara buku besar utama dengan buku besar pembantu. Kalau buku besar utama dia menggunakan nama akun, tapi kalau buku besar pembantu dia menggunakan nama pelanggan, nama kreditur atau nama debitur, beserta jumlahnya dari perkiraan buku besar. Jadi yang membedakan antara buku besar pembantu dengan buku besar utama yaitu dari nama akunnya. Kalau buku besar utama dia menggunakan nama akun. Kalau buku besar pembantu dia menggunakan nama pelanggan, apakah debitur ataupun kreditur. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis buku besar pembantu yaitu ada 3. Buku besar pembantu utang, di mana tempat mencatat rincian utang perusahaan menurut nama debitur. Jadi yang dicatat dalam buku besar pembantu utang itu mencatat semua rincian utang perusahaan berdasarkan nama krediturnya. Kemudian buku besar piutang itu mencatat piutang perusahaan berdasarkan nama pelanggan atau debiturnya. Kemudian buku besar pembantu persediaan, di mana merinci secara persediaan barang dagang baik jenis, jumlah, harga maupun harga pokok secara keseluruhan. Itu yang akan kita susun dalam buku besar pembantu. Oke, kita lanjut. Kita bahas tentang contoh perkiraan buku besar pembantu. Contoh perkiraan ini akan kita lihat contoh-contoh perkiraan yang ada di buku besar pembantu. Oke. Kalau yang pertama itu buku besar pembantu piutang dagang, contoh perkiraannya misalnya Nadia Bandung, misalnya Sabil Solo, ini semua nama-nama perusahaan atau nama-nama debiturnya. Faisa Klaten. Kemudian contoh perkiraan pada utang dagang pada buku besar utang dagang, misalnya krediturnya itu PT ABC Semarang. Kemudian toko Samir Solo, itu semua debitur di buku besar pembantu, dan toko Gurun. Kemudian selanjutnya untuk perkiraan buku besar pembantu persediaan, misalnya persediaan gula, beras, kedelai, dan minyak goreng, dan seterusnya. Oke, itulah tadi yang akan kita bahas, dan
Kata bijak kita kali ini yaitu oke, itulah tadi kata bijak untuk video kali ini. Terima kasih, sampai ketemu kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.